Halo teman-teman, sekarang kita bicara lagi mengenai tax amnesty ya. Tax amnesty 2025-2026 yang masih nggak jelas jadi atau nggak jadi karena DPR pengen jadiin, sudah masuk prolegnas, tetapi Purbaya tidak mau tax amnesty. Tetapi Purbaya punya alasan bahwa TA itu menyebabkan orang jadi suka menggemplang pajak. Tetapi di lain sisi Purbaya juga bilang bahwa dia pengen menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri dengan memberikan insentif tertentu, di mana itu adalah definisi tax amnesty. Oke, kita akan lihat bagaimana Pak Hotman Paris ya. Hotman Paris ini orang pinter guys, bukan orang bodoh ya. Orang sangat pinter dan sangat kaya, dan ada kemungkinan dia punya uang simpanan yang belum dilaporkan di SPT ya, sehingga dia termasuk orang yang membutuhkan tax amnesty. Dia termasuk orang yang mendukung tax amnesty, termasuk gue orang yang mendukung tax amnesty. Kita akan dengarkan langsung ya bagaimana pendapatnya Pak Hotman Paris ya, sang fenomenal ya, seorang pengacara yang sangat fenomenal mengenai tax amnesty. Kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Oke. Saya setuju dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan bahwa tax amnesty tidak boleh terlalu sering karena itu akan mendorong para pengusaha untuk menunggu tax amnesty dan tidak mengungkapkan income-nya secara benar. Namun kalau uang perlu, minjam pun jadi. Kalau negara lagi perlu uang, minjam pun jadi. Makanya tax amnesty adalah satu solusi yang terbaik. Oke. Masuk akal teman-teman ya, masuk akal ya. Kalau memang negara butuh duit, minjam pun jadi. Daripada lu pinjam dari luar negeri, mending lu gunakan cara yang mudah, yang simple, yaitu tax amnesty. Banyak orang butuh tax amnesty. Banyak orang yang akan mau ikut tax amnesty, begitu loh. Sedangkan kalau lu kan tahu nih potensi pajaknya gede. Kalau pakai tax amnesty turun dong potensi penerimaan pajaknya. Tetapi kan Purbaya nggak mikir, untuk dapatin yang gede ini butuh effort, butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu untuk mendapatkan yang gede. Ujung-ujungnya nggak dapat. Ini nggak, yang gede nggak dapat, tax amnesty nggak dapat, jadi salah juga dong, ya kan? Nah, jadi kata Pak Hotman Paris, ya betul juga ya. Kalau memang negara butuh duit, tax amnesty pun jadi gitu loh. Ngutang pun jadi, minjam pun jadi. Daripada minjam, kenapa nggak tax amnesty aja? Cara yang terbaik tax amnesty. Paling cepat maksudnya ya, paling mudah. Tax amnesty adalah salah satu solusi yang terbaik. Tax amnesty bukan pembebanan pajak, tapi mendorong orang untuk mengaku jujur apa pajak terutang atau pajak yang harusnya dia bayar agar dia bayar dan negara akan memaafkan dia. Jadi masyarakat jangan menganggap tax amnesty itu pembebanan. Justru tax amnesty itu pengungkapan sukarela, volunteer, ya. Karena kalau menunggu diperiksa kantor pajak, apalagi uang di luar negeri, tidak akan dapat hasilnya. Harusnya bayar 22% PPh badan, akhirnya nol karena tidak bisa diperiksa, tidak ketahuan. Nah, ini betul juga ya. Jadi para konglomerat yang gede-gede itu udah nggak main di Indonesia, levelnya udah nggak di Indonesia. Dia dapat duit gelap, dia taruh di luar negeri. Contoh paling gampang nih ya, gue kasih contoh yang paling gampang nih ya. Gue menjual barang ini gitu ya. Gue menjual barang ini 10.000 gitu ya. Tapi ini ekspor nih. Gue ekspor ke luar negeri 10.000. Tapi dokumen transaksinya gue bikin 60.000. Berarti kan 60.000 akan masuk ke rekening gue di Indonesia kan. Yang 40.000 gue taruh di luar negeri. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi uang ini uang gelap, nggak ketahuan. Purbaya kan maunya supaya orang tidak begitu, yang 40.000 ini dikejar, ya kan? Dapetin uangnya, pajaknya dapat. Kalau pakai tax amnesty kan lebih murah nih pajaknya nih. Nah, orang ungkapkan sukarela. Masalahnya kata Pak Hotman Paris, ini duit nggak ketahuan gitu loh. Ini duit nggak ketahuan, susah lu dapatinnya. Ujung-ujungnya lu nggak dapat duitnya, nggak dapat pajaknya. Kalaupun ketahuan, belum tentu lu bisa kejar duitnya dapat, belum tentu ya. Gitu kata Pak Hotman ya. Jadi masuk akal, dan menurut gua setuju ya sependapatnya dengan Pak Hotman Paris ya. Pak Purbaya gua rasa overconfidence. Orang ini sangat confident, sangat percaya diri. Dia nggak percaya dengan tax amnesty. Ya bisa juga diargumenkan ya. Cuman kalau negara lagi butuh duit, ya TA adalah yang tercepat ya caranya.
Tapi dengan sunset policy negara bisa dapat 5-7%. Oke? Sebagai contoh, pada waktu pengungkapan sunset policy tahun 2016, negara. Nah ini ya, dia sudah bikin ralat nih. Ralat ya, 2016 tuh tax amnesty bukan sunset policy ya. Sunset policy itu yang tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Nah, tax amnesty itu 2015, cut off-nya 2015, tetapi diadakannya di 2016. Sedangkan PPS, yaitu tax amnesty jilid 2, itu dilakukan di 2022, cut off-nya adalah 2020. Negara dapat 114,54 triliun dari orang-orang secara sukarela membayar. Kemudian sunset policy 2006 7,46 triliun. Kemudian pada program pengungkapan sukarela 2022 negara dapat 61 triliun. Wow. Jadi negara bisa dapat ratusan triliun. Ternyata lumayan juga ya, 2000, ini nggak tahu benar apa nggak datanya ya. Ternyata 2022 dapat 60 triliun katanya ya, tadi ya. Bagus juga ya teman-teman ya, bagus juga. Ya minimal berapa puluh triliun dapat lah gitu ya. Walaupun ini membersihkan perpajakan orang, walaupun orang akhirnya bayar lebih murah, tetapi lumayan ya, lumayan. Daripada lu kerja capek-capek, lu panggil SP2DK, orang nggak mau datang, lu panggil pemeriksaan, orang nggak mau hadir, dia pakai pengacara, pengacaranya orang kayak gue, ngelawan lagi, masuk pengadilan, masuk ke Mahkamah Agung, belum tentu dapat duitnya. Belum tentu dapat duitnya. Lebih baik tax amnesty, biarkan sukarela aja, sukarela tinggal bayar pajaknya berapa beres gitu ya. Menurut gue TA itu sangat-sangat bagus ya sebenarnya ya. Jadi Purbaya ini overconfidence dan seberapa kuat sih dia mau menegakkan hukum, mau pakai polisi, pakai kejaksaan, ya orang diintimidasi dong kalau gitu caranya. Sedangkan kalau lu mau kasih jalur hukum yang lengkap, orang bisa bertahun-tahun jalur hukumnya nggak kelar-kelar gitu loh. Mendingan tes amnesti, kasih TA, orang ungkapkan sukarela, bayar pajaknya selesai, win-win solution. Kedepannya nih, Pak Purbaya boleh lu injek kita ya, maksudnya diikat gitu boleh ke depannya. Tapi untuk ke belakang janganlah. Untuk ke belakang kan waktu itu menterinya error. Orang impor aja bisa impor ilegal. Gimana impor ilegal begitu didorong dan diperbolehkan, akhirnya barangnya masuk ilegal, jualannya gede omsetnya, begitu ketemu orang pajak diperas, diintimidasi gitu kan Pak. Ngerti lah Pak Purbaya, bukan orang bodoh, Pak Purbaya ngerti lah ya. Dari orang yang secara rela mengaku bersalah. Oke? Program tax amnesty ini pertama kali Hotman usulkan ke Bapak Prabowo Presiden RI di Istana Negara di Bogor, Istana Bogor pada Desember 2024 dan Bapak Presiden sangat tertarik. Oh, jadi waktu itu ketemu Pak Presiden Prabowo di Istana Bogor Desember 2024. Dia ngomongin TA. Oke. Sangat tertarik. Bahkan ajudannya suka cerita bahwa di mobil Pak Presiden suka membahas tax amnesty yang diusulkan oleh Hotman. Ya, jangan-jangan gara-gara itulah tiba-tiba ada draft perundang-undangan tax amnesty yang sekarang menunggu giliran di DPR untuk disahkan. Jangan-jangan. Jadi sekali lagi, Bapak Menteri Keuangan, daripada kita minjam begitu banyak pengangguran, kita perlu uang. Biarkan orang-orang yang secara sukarela mau mengungkapkan dia punya harta kekayaan yang belum dimasukkan dalam SPT, sukarela membayar kepada negara, bukan pembebanan pajak yang baru. Sekali lagi, tax amnesty sangat perlu pada saat negara butuh uang, ya. Dan Bapak Presiden sangat tertarik dengan usulan Hotman ini waktu ketemu beliau di Istana Negara. Dan satu hal, kenapa Hotman tahu sunset policy? Karena sejak beberapa kali tax amnesty, Hotman selalu dipakai oleh kantor pajak sebagai ikon. Kenapa Hotman dipakai sebagai ikon? Katanya kalau Hotman ikut dalam program-program kampanye waktu itu, cewek-cewek bagian accounting pada datang. Fans Hotman itu jutaan. Jadi pada datang karena ada Hotman. Saya mendukung program Bapak Prabowo dan Bapak Menteri Keuangan. Oke, thank you Pak Hotman, luar biasa ya. Jadi apapun yang keluar dari mulut Pak Hotman, semua orang dukung ya. Tapi ada juga yang anti ya. Kita lihat. Ini adalah komentar salah satu orang ya. Sorry Om, menurut saya tax amnesty Indonesia lebih menguntungkan kalangan menengah atas dan konglomerat. Nah, ini gua kasih argumen ya, bahwa tidak begitu. Tax amnesty itu semua orang bisa pakai. Jadi tidak hanya orang kelas menengah dan konglomerat yang dapat.
semua orang dapat tax amnesty. Jadi semua orang secara adil bisa dapat tax amnesty. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Karena mereka punya aset besar termasuk yang belum dilaporkan. Oke. Jadi gini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hotman dan juga gue ya, bahwa memang betul ada orang yang punya aset besar yang dia sembunyikan yang dia nggak laporkan. Oke. Pertanyaannya adalah Purbaya mesti ngitung berapa effort dan waktu dan tenaga dan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menjemput uang ini, dikenai pajak yang tinggi, kemudian upaya hukum ke pengadilan dan sebagainya, dan kemudian itu pajak masuk ke kas negara. Dibandingkan dengan betul-betul mengadakan tax amnesty. Kalau ada tax amnesty, ini orang bawa pulang, bayar pajak, selesai. Final. Ya kan? Tetapi kalau mau ketemuin dulu uangnya ada di mana, dikejar dulu pakai SP2DK, pakai SP2 pemeriksaan, kemudian orangnya pakai upaya hukum, pakai pengacara, bayar pengacara, ikut ke keberatan, masuk ke pengadilan pajak, masuk ke Mahkamah Agung. Purbaya sudah resign. Purbaya sudah selesai masa jabatannya, ini uang belum masuk ke negara. Jadi di dunia tipu-tipu ini Pak Purbaya ya, dan siapa nih Pak Alex, kita bukan ngomong hitam dan putih. Kita bukan ngomong siapa benar siapa salah. Kita mesti ngomong de facto-nya bagaimana. Kondisi sebenarnya seperti apa. Sama seperti perang Ukraina dengan Rusia. Perang Ukraina-Rusia itu sudah bukan pembicaraan mengenai siapa menang siapa salah. Siapa betul siapa salah, udah bukan. Pembicaranya adalah faktanya begini, perdamaiannya bagaimana. Sama seperti Israel dengan Palestina. Israel-Palestina, pembicaraannya itu sudah bukan membahas siapa benar, siapa salah. Udah bukan. Pembahasannya adalah faktanya seperti ini. Perdamaiannya bagaimana? Begitu loh, teman-teman ya. Sama seperti di Indonesia, sama seperti tax amnesty, sama seperti dunia pajak tipu-tipu ini ya. Faktanya, ada orang yang punya uang. Mau di dalam maupun di luar negeri. Yang dia belum laporkan. Termasuk Pak Hotman. Kenapa dia dukung? Ya kemungkinan dia ada uang disembunyikan gitu kan. Tetapi kan terlepas dari uang yang disembunyikan ini dosa atau bukan dosa, orang baik atau orang jahat, dari dunia gelap atau dunia putih, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah faktanya uang ini ada, faktanya ada potensi pajaknya, tetapi faktanya untuk mendapatkan uang ini butuh effort, butuh waktu, butuh biaya, butuh SDM. Belum lagi kalau orang itu maju ke pengadilan. Sampai 5 tahun lagi Pak Purbaya sudah lengser, ini uang belum masuk ke rekening negara nih. Uangnya ada, kelihatan di depan mata, bisa kita kejar, tetapi ketika dikejar, uangnya belum masuk ke rekening negara, Pak Purbaya sudah lengser, Prabowo sudah lengser, gitu loh. Ngerti nggak pola pikirnya teman-teman ya? Jadi faktanya, ini de facto ya, faktanya asetnya ada, kita tahu ada, tapi nggak bisa kita tarik pajaknya secara langsung. Kalau mau cari pajaknya secara langsung, gunakanlah tax amnesty. Itu loh logikanya Pak Hotman dan logikanya gua, dan gua yakin Pak Purbaya paham, ngerti, bukan orang bodoh. Gitu ya. Oke, Pak Alex ya, gua kasih pendapat seperti itu ya. Jadi tax amnesty ini bukan semata-mata untuk mempermudah orang kaya, bukan. Tax amnesty itu win-win solution. Tax amnesty itu untuk mempermudah negara juga. Karena tidak mudah untuk mendapatkan pajak dari uang yang dia simpan di luar negeri, walaupun kita tahu uang itu ada. Nggak mudah, tidak mudah dapatinnya ya. Dengan ikut tax amnesty, mereka bebas dari sanksi pajak, cukup bayar tebusan ringan. Ini betul, benar. Tetapi pertanyaannya, opsi lainnya apa? Opsi lainnya adalah penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu bisa berlarut-larut 10 tahun lagi belum beres. Pak Purbaya sudah resign. Ekonomi gimana? Ekonomi kan butuh sekarang nih, kata Pak Hotman kan. Negara lagi butuh duit sekarang, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi. Bukan 5 tahun lagi. Sedangkan kalau lu kejar sekarang duitnya, itu duit belum bisa masuk ke negara 5 tahun lagi. Karena siapa yang mau bayar 22%? Siapa yang mau bayar 30% plus sanksi plus bunga pula? Gitu loh. Jadi faktanya memang begitu. Dunia memang kejam ya. Pak Alex ini. Sementara masyarakat kecil atau berpenghasilan rendah biasanya sudah taat pajak. Biasanya taat pajak nenek kau. Mohon maaf nih Pak Alex ya. Yang tidak taat pajak bukan cuma kelas menengah ke atas, bukan cuma konglomerat. Orang kelas bawah juga banyak yang tidak taat pajaknya, banyak banget ya teman-teman ya, Pak Alex ya. Bukan cuma orang kelas menengah ke atas atau konglomerat yang tidak patuh pajak.
Yang berpenghasilan rendah juga banyak banget yang tidak taat pajak. Yang tiba-tiba bangun rumah di mana, tiba-tiba tiba-tiba bangun rumah di kampung, beli mobil di mana, SPT-nya nggak pernah lapor. Itu banyak banget Pak ya, banyak banget Pak ya. Atau bahkan tidak terkena pajak penghasilan, jadi tidak terlalu terdampak oleh program ini. Enggak juga. Sorry Pak Alex, saya mohon maaf ya. Gua adalah pelaku tax amnesty, maksudnya gua adalah konsultan pajak yang ikut tax amnesty, ikut sunset policy, ikut PPS kemarin. Banyak banget orang di kelas menengah ke bawah yang terbantu oleh tax amnesty, yang terbantu oleh program PPS kemarin Pak. Karena contoh aja paling gampang deh, contohnya orang penghasilannya rendah nih, orang penghasilan rendah, anggaplah gajinya 4 juta sebulan gitu ya, kan di bawah PTKP, nggak usah bayar pajak. Karena nggak usah bayar pajak, dia tidak lapor SPT. Tidak lapor SPT, tiba-tiba dia beli motor, tiba-tiba dia beli mobil, tiba-tiba dia dapat harta warisan dari kakeknya, neneknya, mbahnya, neneknya, papanya, mamanya, tiba-tiba ada satu sawah. Dia dapat tuh 2 hektar. Gimana cara lapornya Pak? Coba. Ngerti aja enggak dia, apa itu MPP, apa itu SPT aja enggak ngerti. Tetapi hartanya ada loh. Orang-orang seperti ini suatu hari akan diperas oleh oknum petugas pajak. Begitu Pak. Nah, orang seperti ini juga akan terbantu oleh tax amnesty. Oke, Pak, siapa tadi ya? Jadi, ya secara langsung tax amnesty tidak banyak membantu kalangan bawah. Salah, mohon maaf ya. Banyak sekali kalangan bawah yang terbantu. Kita masih ingat tuh waktu zaman 2015-2016 tax amnesty waktu itu banyak sekali pensiunan polisi kalau nggak salah. Pensiunan tentara polisi yang komplain. Kami ini pensiunan, kami ini nggak pernah lapor pajak. Masa lu kenain pajak sekian persen? Akhirnya diturunkan sama negara kalau nggak salah ya. 0,5% kalau nggak salah diturunkan oleh negara. Beramai-ramai orang ikut tax amnesty. Dengan begitu, tidak usah ngurus SP2DK, nggak usah ngurus pemeriksaan, nggak usah pakai pengacara, nggak usah datang ke kantor pajak, nggak usah berdebat sama orang pajak. Cukup ikut tax amnesty. Jadi banyak Pak, banyak sekali orang kelas menengah ke bawah yang terbantu oleh tax amnesty. Gue rasa Pak Purbaya paham hal seperti ini ya, bukan orang bodoh Pak Purbaya ya. Tujuannya memang untuk menarik kembali uang dari luar, betul. Luar negeri dan memperluas basis pajak, betul. Tapi dampak positifnya ke rakyat kecil lebih tidak terasa secara langsung. Enggak juga, Pak, enggak juga. Tax amnesty kalau dapat 50 triliun gitu ya, masuk ke uang negara nih. Uang negara kan dipakai ke kementerian-kementerian. Kita berasumsi nggak ada korupsi ya. Kalau kita bilang korupsi ya salah lagi. Kita berasumsi nggak ada korupsi ya. Ini uang kan tersalurkan nanti pakai via MBG lah, via pembangunan jalan lah, via pembangunan negara lah, via pelayanan publik lah, dan semuanya. Jadi sebenarnya tax amnesty itu nggak salah gitu. Cuman Pak Purbaya orangnya itu sangat confidence, overconfidence. Dia yakin bisa dapatin duit ini tanpa tax amnesty. Begini Pak, tidak segampang yang Bapak bayangkan Pak Purbaya ya. Mendapatkan pajak dari uang orang, apalagi mafia, apalagi orang yang terbiasa ngelawan, tidak gampang Pak. Jauh lebih mudah dapatin melalui tax amnesty gitu ya. Nah, kayak gini nih, Pak Wendy nih. Kalau nggak mau bayar pajak, matikan aja usahanya. Mana bisa begitu? Lu matikan usahanya, orangnya resign, orangnya pecat pegawainya. Begitu orang pecat pegawainya, orang pegawai itu lapor ke Kemenaker lapor ke presiden. Berputar-putar Pak lingkaran setan. Jadi, berhentilah punya pola pikir seperti Sri Mulyani. Sri Mulyani itu pola pikirnya, kalau lu nggak mau bayar, gue matiin lu. Dan pola pikir itu diturunkan sampai ke dirjen pajaknya juga brengsek, kepala kanwilnya begitu, kepala KPP-nya begitu. Kalau lu nggak mau bayar sesuai keinginan gue matiin usaha lu. Itu kan pola pikir orang brengsek Pak. Ya, jangan begitu dong pola pikirnya. Pola pikirnya masih seperti Pak Hotman, win-win solution. Bagaimana caranya win-win solution? Kita itu sama seperti kayak Palestina sama Israel gitu loh. Israel kan punya pola pikir. Israel nih punya pola pikir. Mohon maaf nih Pak Israel. Kalau lu nggak mau cara gua matiin lu. Kan pola pikirnya begitu. Sama kayak Rusia sama Ukraina. Rusia punya pola pikir ya. Rusia punya pola pikir. Kalau lu nggak mau ikutin term and condition-nya gua matiin lu. Ya nggak bisa begitu caranya. De facto-nya nggak bisa begitu. Faktanya nggak bisa begitu. Ya Pak Wendy, mohon maaf nih. Cara-cara seperti ini nggak akan bisa jalan. Kalau nggak mau bayar pajak, gue matiin usahanya. Itu cara-caranya Sri Mulyani, cara-caranya oknum pajak, nggak bisa jalan. Faktanya nggak bisa begitu. Udahlah, malas kalau bahas mengenai cara-cara kekerasan begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, intinya adalah
Tax amnesty menurut gua dan Pak Hotman adalah sesuatu yang penting dan perlu ya, terlebih lagi ketika negara butuh duit. Kalau negara lagi nggak butuh duit, santai-santai aja, nggak usah TA ya. Kita kejar aja terus-terusan 5 tahun lagi kita perang di pengadilan nggak apa-apa. Tetapi kalau negara lagi butuh duit, butuhnya bukan 3 tahun lagi, butuhnya minggu depan atau bulan depan, tax amnesty adalah kuncinya. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.